Shalom. Jadi doa untuk firman sudah disampaikan oleh hambanya. Saya akan memperkenalkan sedikit mengenai saya karena saya baru hari ini berdiri di hadapan umat Tuhan yang dikasihi. Saya lahir tahun 1953. Jadi apabila Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, saya akan mencapai umur 73 pada tanggal 22 Agustus tahun ini. 73 tahun dan sudah mondar-mandir dalam pelayanan, dan yang dapat saya sampaikan juga adalah istri saya di sini yang selalu mendukung saya. Jadi ada istilah dunia yang mengatakan seorang pria, seorang suami tidak akan maju baik apabila tidak didukung oleh seorang istri. Ya, jadi istri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap laki-laki dan pria. Nah, khususnya suami ya dalam hal ini. Saya mempunyai satu anak yang saat ini sudah diberkati oleh satu anak perempuan, jadi sudah ada cucu saya ini satu. Cucu saya bernama Alila, anak saya bernama Yosafat Tampi. Mereka itu tinggal di Melbourne, Australia. Saya dan istri tinggal di Jakarta, tapi sejak 2018 kami mondar-mandir Jakarta, Melbourne, Manado. Jakarta, Melbourne, Manado. Jadi kami mempunyai tempat, kediaman kami sekarang, kami mempunyai tempat yang tetap di Manado, berlokasi di Taas. Di daerah Taas, Taas Bun nama jalannya, ya Tikala. Ya. Jadi kami karena sudah sering mondar-mandir, masuk keluar hotel. Jangan-jangan ada orang lihat saya, kenapa ini pendeta masuk keluar hotel? Jadi ada baiknya mempunyai suatu tempat yang permanen, ya. Jadi silakan mampir, kalau bapak-bapak ibu semua kebetulan lewat di situ silakan mampir. Tapi jangan heran di situ masih sangat asri. Jadi seringkali orang lewat di situ karena melihat rumah kami di situ ada lampu-lampu di pinggir pagar, mereka pikir ini semacam kafe. Jadi mereka berhenti di situ, menanya ini kafe apa? Kami tidak bermaksud membuat kafe di situ, tapi profil daripada tempat rumah kami itu seperti kafe. Ya, jadi silakan mampir. Ya, welcome, everybody is welcome. Jadi saya akan mulai dengan judul yang sebenarnya sudah diberikan oleh Pak Abraham Yuwono. Gereja IFGF memberikan saya judul tema khotbah yang intinya sebenarnya sudah bisa ditampilkan ini. Ya. Why umat Tuhan itu harus memiliki keberanian yang sejati. Ya, intinya itu. Nah, saya akan mencoba untuk mengupas firman Tuhan dalam waktu 25 menit sampai 30 menit. Ya, jadi ayat emas kita itu adalah Yosua 1 ayat yang ke-9. Sedikit latar belakang, kitab Yosua ini kita ingat sudah dibebankan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya, itu latar belakangnya. Jadi Yosua ini akan menjadi seorang pemimpin setelah Musa meninggal. Ya, Yosua 1 ayat 1 dan kedua dijelaskan bahwa Musa sudah meninggal. Jadi sebelum itu di kitab Ulangan Musa sudah mengatakan, bangsa Israel, saya Musa tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, leluhur bangsa Israel. Yosua sudah ditunjuk sebagai pengganti Musa. Nah, Yosua 1 ayat 9 itu adalah perintahan jelas bahwa
Yosua itu mempunyai tanggung jawab baru. Kita ingat Yosua itu beserta 12 spies, ya, pengamat-pengamat itu memasuki ke tanah Kanaan, dan menurut laporan mereka, tanah Kanaan itu diduduki oleh bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang hebat, profil-profil yang luar biasa besarnya. Jadi janganlah heran kalau Yosua merasa, waduh, bagaimana saya menjadi pemimpin yang baru, tidak ada pengalaman, saya harus memimpin bangsa yang besar, masuk ke daerah yang tidak dia kenal. Ya, jadi ini latar belakangnya. Sehingga Yosua 1 ayat 9 berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, maksudnya kepada Yosua, kemanapun engkau pergi. Jadi kita ingat ya, ini Kanaan, ini Yosua. Di sana sudah ada tantangan, pasti perang punya, pasti akan perang. Dia harus memimpin bangsanya masuk ke daerah yang baru. Dan ada peperangan di dalam daerah yang baru itu. Jadi janganlah heran kalau dia merasa takut secara manusia. Ya, jadi itu latar belakangnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Yang akan kita bicarakan itu adalah keberanian, ya. Jadi keberanian sejati. Kalau keberanian yang biasa kita dengar secara duniawi itu adalah keberanian seseorang yang percaya bahwa dia mempunyai kekuatan pribadi, apakah ototnya, apakah mungkin kedudukannya, apakah karena dia mempunyai geng yang begitu besar, apapun itu bentuknya, dunia mengatakan orang itu merasa kuat, merasa berani, kalau dia melihat dirinya sendiri, dia mempunyai kemampuan itu. Ada kekuatan, dia merasa kuat, sehat, uang banyak, teman-teman banyak, dia merasa kuat dan merasa mampu. Tetapi dalam konteks Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa kita berbicara keberanian sejati. Itu bukan semerta-merta fisik saja atau kemampuan manusia belaka, tetapi kita berbicara mengenai kemampuan rohaniah. Kemampuan rohaniah itu jauh lebih luas, jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi daripada kemampuan dan kekuatan manusia. Umur manusia berapa lama sih? 120 tahun mungkin. Jarang-jarang dengar orang lewat 100 tahun. Yang lebih sering kita dengar itu adalah orang sudah meninggal di bawah 60 tahun. Jadi hidup ini sangat singkat dan manusia itu lemah. Tetapi pagi ini kita sedang berbicara apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, bahwa keberanian sejati itu ada di dalam Tuhan. Selama dia taat kepada firman, kepada Taurat Tuhan, umat Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil, dan kekuatan yang dia peroleh itu adalah kekuatan rohani. Bukan jasmani yang biasa kita dengar di sekitar kita. Jadi, kitab Yosua 1 ayat 9 mengatakan, mereka umat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan ada di pihak mereka, mereka tidak perlu takut. Apapun yang harus mereka hadapi. Ingat sekali lagi, Yosua ini harus memimpin bangsa yang begitu besar masuk ke tanah Kanaan yang dia tidak tahu. Dan dia tahu bahwa orang-orang di dalam tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang sangat kuat, sangat besar, sangat hebat. Dan pasti dia akan berperang dengan mereka. Jadi rasa takut itu tidak perlu ada karena Tuhan menyertai kita umatnya. Ya, itu intinya. Saya berikan contoh di situ. Bayangkan seorang anak kecil berjalan di sekitar rumahnya. Ada anjing yang gonggong-gonggong, dia takut. Tetapi karena ayahnya memimpin tangannya,
berada di sampingnya, dia tidak akan takut. Amin? Dia tidak akan takut. Jadi gambarannya adalah setiap umat Tuhan yang mengetahui, meyakini, dan hidup dalam penyertaan Tuhan tidak perlu takut. Amin? Tidak perlu takut. Karena Tuhan mempunyai kuasa yang lebih besar, lebih akurat dari kemampuan manusia itu sendiri. Amin? Kita ke slide berikutnya. Ya. Ada dua bagian penting dalam khotbah saya pagi hari ini. Yang pertama, apa yang kita maksudkan di dalam kitab Yosua 1 ayat 9. Mari kita baca, saya sengaja tulis di situ ya supaya kita semua jelas. Ya. Ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Sekali lagi, yang akan memasuki tanah Kanaan yang dia belum pernah injak. Pesan Tuhan di kitab Yosua 1 ayat 9 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena apa? Tuhan tahu dia harus menghadapi apa. Bangsa Israel itu harus menghadapi apa, Tuhan sudah kasih tahu. Oleh karena itu Tuhan meminta, di dalam pasal 1 ini, 3 kali Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Ayat 9 berkata begini, bisa kita lihat, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan gentar. Wah, bangsa begitu kuat. Tuhan mengatakan jangan gentar menghadapi mereka. Atau kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi sekali lagi, ini adalah Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Yosua, mengulang apa yang Tuhan sudah sampaikan melalui Musa. Janganlah takut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. Kemudian kita balik ke depan sedikit, ya. Sekali lagi ini adalah pesan Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu yang memang akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ulangan 31 ayat 6 berbunyi seperti ini. Sekali lagi ditekankan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar, sama ya. Jangan gentar atau kecut hatimu. Di sini dikatakan, jangan takut, jangan gentar, karena mereka, maksudnya musuh-musuh daripada bangsa Israel yang akan masuk kepada tanah Kanaan. Bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat kuat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Bukankah Tuhan itu sudah menyertai bangsa Israel di padang gurun? Hal yang sama Tuhan tekankan kepada dan ingatkan kepada Yosua. Tuhan Allahmu, dia berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua selama berjalan di padang gurun bersama dengan Musa, dia sudah melihat kekuatan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bukankah demikian? Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan Yosua untuk percaya apa yang sudah Tuhan katakan dan perintahkan dan meminta dia untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan berulang kali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena dia tahu manusia cenderung takut. Yosua tidak ada bedanya dengan kita. Padahal Yosua sudah melihat begitu banyak mukjizat di dalam perjalanan selama 40 tahun.
di padang gurun. Bagaimana dengan kita, umat Tuhan, dalam menjalani hidup kita? Apakah kehidupan kita sebagai umat percaya masih dihantui oleh segala macam kekhawatiran, masih dihantui oleh segala macam ketakutan? Pagi ini Tuhan berkata, jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena Aku Allah Israel. Tuhan semesta alam menyertai engkau. Itu adalah janji Tuhan kepada Yosua. Kita bisa belajar dari pengalaman Yosua pagi hari ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang kita andalkan? Is it ourselves? Or is it Him? But there is one syarat. Ada satu syarat. Kita taat kepada firman-Nya atau tidak. Jangan di satu pihak kita mengharapkan Tuhan menyertai kita, kemudian kita menyepelekan firman Tuhan dalam kehidupan kita. It won't work. Tidak akan jalan. Tuhan tidak berkenan. Hari Minggu ke gereja, keluar dari pintu gereja, di luar sana, somaki-maki orang. Kira-kira Tuhan berkenan apa tidak? Tidak. Ada syarat. There is condition. Kalau kita mau penyertaan Tuhan, kita harus taat kepada firman-Nya. Jadi jangan kita hanya mau enaknya saja, kemudian mengharapkan penyertaan Tuhan, tetapi kita tidak mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, berikutnya please. Yang kedua, poin yang kedua. Ini adalah janji Tuhan secara langsung kepada bangsa Israel, sekali lagi yang akan masuk. Sudah saya singgung tadi beberapa kali. Tanah Kanaan yang begitu besar, penuh dengan tantangan. Tuhan mengatakan apa? Aku menyertai engkau. Jadi Yosua tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk memimpin bangsa Israel. Mari kita lihat. Yesaya hidup 150 tahun sebelum bangsa Yehuda. Jadi Israel itu ada di sebelah utara. Yehuda ada di sebelah selatan. Nabi Yesaya memberikan nubuatan ini di Yesaya 41 ayat 10. Dia menulis mengenai akan terjadinya penganiayaan. Dan mereka itu akan diasingkan ke Babilonia, bukan? Nabi Yesaya berbicara nubuatan ini 150 tahun sebelum itu terjadi. Ya, jadi Israel ini sedang akan menghadapi, akan ada realitas, akan terjadi pembuangan bangsa Yehuda ke Babilonia. Di dalam situasi seperti ini adalah masa yang sangat sulit bagi bangsa Yehuda. Mereka merasakan krisis apa yang terjadi dalam lingkungan mereka, penganiayaan terjadi. Tetapi ancaman bangsa lain, Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, engkau tidak perlu takut. Ini adalah bagian kedua yang ingin saya garis bawahi. Pada saat itu, bangsa Yehuda tidak ada kepastian, ini dia mau kemana ini hidup saya. Bayangkan pembuangan yang akan terjadi 70 tahun.
di sana. Mereka tidak tahu itu. Mereka menjalani, mereka cuma tahu mereka dibuang, dianiaya. Luar biasa, sebagian itu diasingkan ke Babilonia. Oleh karena itu, Yesaya 41 ayat 10 berbunyi begini. Langsung tidak ada tunggu-tunggu lagi. Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekali lagi, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, ku besar. Bukan sesama manusia, tetapi tangan Allah yang berkuasa. Tangan Allah semesta alam. Memegang tangan umatnya. Yang membawa apa? Kemenangan. Bukan berarti tidak ada susah ya. Masih terlalu banyak orang Kristen berpikir, kalau saya orang percaya, tidak akan mengalami kesusahan. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Tetapi intinya adalah, kemenangan itu bisa sekarang kita lihat, dan juga bisa nanti. Tapi itu waktunya Tuhan. Kemenangan di sini bukan berarti kemenangan fisik saja. Tetapi rohnya kita itu kemana nantinya? Apakah kita masuk ke dalam neraka? Ke dalam penganiayaan kekal? Atau kita masuk ke hadirat Tuhan? Mana yang kita mau? Alkitab menulis, hampir semua nabi mengalami siksaan. Rasul-rasul mengalami siksaan. Terlalu banyak contoh dalam Alkitab. Orang percaya, mereka mengandalkan Tuhan. Ada gereja yang menitik beratkan, kalau orang percaya itu pasti sudah harus banyak doi. Hidup selalu senang. Tapi Tuhan tidak berkata demikian. Umat Tuhan yang dikasihi. Nah, saya ingin menggarisbawahi di situ. Yang pertama, Tuhan meneguhkan umatnya. Menolong umatnya. Dan apa? Memegang umatnya. Ini adalah 3 kata-kata yang bersifat aktif. Betul? Kalau menolong kan harus ada tindakannya, betul? Kalau meneguhkan kita juga harus ada tindakan. Kalau memegang kita juga harus ada tindakan. Jadi ketiga kata itu adalah kata-kata yang aktif. Tuhan tidak pangku tangan seperti ini, kau angkat-angkat kaki begini, kau lihat ketorpe umat. Tidak seperti itu. Jadi Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau secara apa? Aktif. Tidak diam-diam, tidak melakukan apapun. Sampai hari ini, our Lord Jesus Christ continue to intervene for us up there. Di surga mendoakan kita semua. Karena dia sudah memikul dosa-dosa kita. Saat dia hidup selama 3,5 tahun. Dia naik ke kayu salib. Mati dan bangkit untuk kita. Kemenangan yang kita cari bukan semata-mata kemenangan karena fisik, karena apa yang kita lihat. Atau apa yang kita miliki, akan yang kita punya. Tapi yang kita utamakan itu adalah kemenangan kekal. Bapak-bapak, ibu-ibu.
Kita mau ke surga, bukan ke neraka. Ini adalah kemenangan sejati. Tidak berarti kita tidak bisa memperoleh kecukupan dalam dunia. Bukan. Bukan berarti kita merasa tidak perlu sehat. Kita perlu sehat. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melayani sesama dan Tuhan? Amin? Tidak bisa. Perlu sehat, perlu uang, perlu berusaha. Pakailah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua untuk mengembangkan diri kita. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin? Itu. Jadi Tuhan itu memberi kita penguatan melalui firman ini. Tuhan menyertai kita, umatnya. Kemudian kita lihat Mazmur 118 ayat 6. Oh, belum ya, di bawahnya tadi mesti ya. Mazmur 118 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi begini lagi. Tuhan di pihakku. Pemazmur berkata, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Maksudnya apa? Rencana manusia. Maksudnya manusia itu tidak bisa mengalahkan rencana Tuhan. Jadi kalau rencana Tuhan itu sudah menyelamatkan kita, tidak ada satu orang pun yang bisa, apa dikatakan tadi? Melakukan apa-apa. Manusia itu tidak berdaya untuk memutarbalikkan, membatalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada umatnya. Rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Itu maksudnya. Ya toh? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena pemazmur berkata, aku sudah diselamatkan Tuhan. Rencana Tuhan bagiku adalah rencana keselamatan kekal. Tidak ada satu orang pun yang bisa merubah hal itu. Ya. Nah, jadi keyakinan pemazmur mengenai hal ini muncul karena apa? Karena dia mempunyai hubungan, relasi dengan Tuhan yang erat. Dia juga mempunyai pengalaman hidup dengan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Yosua melihat, Musa melihat, para nabi melihat bagaimana Tuhan bekerja. Para rasul di perjanjian baru melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Sehingga ada keyakinan dan percaya Tuhan, Allah semesta alam, menyertai mereka. Menyertai kita semua hari ini. Luar biasa kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, janji Tuhan itu bukan berarti hidup manusia itu tidak ada masalah. Ya, atau kata-kata ini hanya sekedar untuk motivasi saja. Bukan. Tetapi firman mengatakan, aku menyertai engkau di tengah masalah kehidupan sehari-hari umat Tuhan. Firman mengatakan Allah menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kemarin saja, bukan hari ini saja, tapi yang akan datang. Tetapi ingat, jangan melecehkan firman. Kita harus taat kepada firman. Berikut. Ini contoh yang sering sudah kita dengar. Kisah Goliat dan Daud, toh sudah sering kita dengar. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Berkata begini, Daud berkata begini kepada Goliat, tentara Filistin yang sangat besar. Mungkin kalau Goliat itu, mungkin kalau kita seperti ini, mungkin Goliat itu mungkin 1,5 kali gedung ini, lantai ini. Besarnya dia. Dia sudah pakai baju siras dengan segala perlengkapan perang. Datang.
Apa yang Daud katakan? Daud masih relatif, masih belasan tahun tuh. Dia berkata begini, Goliat, engkau datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi coba lihat imannya Daud. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini Tuhan semesta alam akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Luar biasa. Ini contoh kehidupan umat percaya. Kehidupan kita semua tidak perlu takut dengan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah keluarga, dan kesehatan, 3K. Tidak perlu khawatir. Baca Filipi 4 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu di atas kayu salib. Karena dia sudah memikul semua beban. Dan dia terus bersyafaat bagi kita di surga. Jadi kunci kemenangan umat percaya itu bukan karena mereka pakai baju perang. Bukan karena kita punya doi. Bukan karena kita mempunyai kedudukan. Tapi iman kita seperti halnya Daud. Bukan karena kita sudah pernah perang. Mempunyai pengalaman yang luar biasa dalam peperangan. Kemudian kita mengatakan, saya tidak takut, saya berani. Bukan. Tapi yang kita berbicara adalah keberanian sejati. Dan bukan karena kita seperti Goliat yang begitu besar, begitu mampu dengan alat perang yang dia bawa. Tapi kita mempunyai apa? Firman yang tajam, yang lebih kuat dari apa yang manusia pernah ciptakan di dalam hidup. Kita memakai firman sebagai pedang kita, sebagai alat perang kita. Baik yang kita bisa lihat secara jasmani, maupun yang tidak kita lihat. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, keyakinan, keberanian sejati, itu ada di pihak kita. Amin? Karena Allah ada di pihak kita. Tidak mungkin kita akan berani dan memperoleh keberanian sejati kalau Allah itu tidak beserta kita. Oleh karena itu, kita senantiasa harus taat kepada firman, tunduk kepada firman-Nya, melakukannya dengan setia sepanjang hari. Itulah kesenangan Tuhan atas hidup kita. Jadi Goliat kita itu, ya masalah keuangan, ya kan, masalah kesehatan, bahkan keluarga, kita hadapi dengan mata iman kita. Amin. Ya. Berikut, ini saya tutup dengan sekedar aplikasi saja, tidak harus semua kita bahas. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh keberanian sejati. Yang pertama kita harus ingat tentunya ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, karena apa? Tuhan Allah semesta alam menyertai kita semua. Amin? Itu yang pertama, ingat itu. Yang kedua, kita berdoa dengan berani. Kenapa? Kita sudah diselamatkan dengan darah Kristus. Kita berani menghadapi tahta anugerah Tuhan. Karena dia ada di sana. Darah Yesus sudah melindungi kita semua. Kita berani menghadap Tuhan. Berdoa kepada tahta Tuhan. Di mana Yesus Allah Bapa ada di surga. Menerima kita menjadi berani. Baca Ibrani 4 ayat 16. Yang ketiga, kita harus melangkah, jangan berdiam begini.
kita harus melangkah. Karena Tuhan bekerja secara aktif dalam kehidupan kita. Tuhan tidak diam. Masih ingat Danau Galilea? Murid-murid ada di perahu, Tuhan tidur, badai datang, waduh, sotako semua orang. Tapi Tuhan tidak pernah lengah, amin. Kelihatan dia tidur, tapi sebenarnya dia aktif mendoakan kepada kita. Dan dia tahu setiap masalah yang ada dalam kehidupan umatnya, amin. Dia meneguhkan, dia menolong, dia memegang. Umat-umatnya itu pasti akan memperoleh kemenangan. Kemudian kita perlu komunitas. Gereja ini diberkati, gereja ini ada karena apa? Tuhan mau kita hidup dalam komunitas ilahi yang sehat, kuat di dalam firman. Dan yang terakhir, jangan lupa memuji Tuhan. Walaupun dalam keadaan susah, jangan lupa memuji Dia dalam doa. Ya, seringkali kita lupa memuji, kita hanya mau menerima berkat, perlindungan. Kita lupa memuji Dia. Berikut. Ini penutup saja. Maukah umat Tuhan melangkah dengan berani hari ini? Yang angkat tangan belum saya lihat banyak. Maukah Anda melangkah dengan berani hari ini? Karena 2 janji Tuhan tadi, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, karena Allah semesta alam menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Janjinya Dia kepada Yosua, janjinya Dia kepada nenek moyang Israel, janjinya Dia kepada Musa, tidak pernah Dia ingkari janjinya. Kalau Tuhan semesta alam, bukti dalam Alkitab, tidak pernah gagal dalam janjinya, kenapa Dia harus batal janjinya hari ini? Kenapa tidak Dia penuhi juga janjinya hari ini? Tidak mungkin, amin. Apa yang Dia janjikan Dia akan genapi. Alkitab sudah menulis panjang lebar. Umat Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia menyertai kita semua. Ingat, keberanian kita bukan lahir dari kekuatan kita sendiri. Tetapi apa? Karena kita terlalu yakin Allah yang Maha Kuasa ada di mana? Bukan di luar sana, ada di pihak kita. Jadi tidak ada alasan umat Tuhan itu untuk keok. Sebelum melangkah, ada masalah di sini, oh mari kita lari. Umat Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus melangkah karena kita mempunyai Allah yang menyertai kita. Allah di pihak kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan di pihak kita. Kita mengatakan, kita tidak akan takut. Demikianlah firman Tuhan. Saya sudah berkeringat. Penuh dengan keringat. Tetapi puji Tuhan, saya masih kuat. Semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan kita semua. Ya, penyertaan Tuhan selalu ada. Mari kita berdiri. Tuhan memberkati. Silakan pemimpin puji-pujian, silakan naik ke atas mimbar. Ini mungkin hujan ya. Hujan ini? Hujan nih. Puji Tuhan, we need water. Water is the source of life. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan tutup dengan doa. Ya, kemudian silakan nanti pemimpin puji-pujian nanti menyanyikan apa saja. Ya, kita ikuti. Mari. Saya tutup doa dengan doa.
Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau begitu setia. Kami terlalu percaya kepadamu Tuhan. Bahwa penyertaan-Mu tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah absen dalam kehidupan kami. Tetapi kami mengetahui kehidupan kami. Kadang kami harus menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kami. Baik itu dalam keluarga kami, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu dalam kesehatan kami. Kami percaya Engkau akan pulihkan pada waktunya. Selama kami mengandalkan Engkau, mengandalkan firman-Mu, Engkau akan bertindak karena Engkau selalu menyertai kami. Kami akan memperoleh kemenangan karena itu adalah janji-Mu. Engkau akan membuka peluang-peluang bagi mereka yang berusaha. Yang kurang sehat, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan. Karena tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat Engkau pakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu yang kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Itulah sukacita kami. Kami bersyukur dan berdoa. Biarlah gereja ini Engkau pakai Tuhan, di mana kami semua dapat beribadah, bersatu di dalam keluarga ilahi, yang Engkau berkati, yang Engkau sertai, yang Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.